Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Mari kita dukung Timnas Indonesia dengan cara Anda mensubscribe channel kami dan berkomentar, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mengikuti berita dari kami, The Bola Nusantara. Seberapa kuatkah Malaysia mampu menandingi kekuatan Timnas Garuda? Nak ambil coach ni yang memahami tentang kualiti pemain kita yang ada dan musuh kita. Musuh kita adalah ASEAN dan Asian. Kita bukan nak lawan Brazil, Jerman, semua tak ada. Kita tak sampai lagi masa tu. Itu jadi orang ni mesti memahami tentang individu players kita dan dia memahami tentang musuh kita yang kita akan dalam AFF, ASEAN dengan especially untuk tahun depan untuk qualifiers. Ini Matt Dale. Upaya Federasi Bola Sepak Malaysia (FAM) untuk menaturalisasi Matt Dale harus gagal karena terbentur statuta FIFA. Garis keturunan pemain kelahiran Vlaardingen tersebut dianggap terlalu jauh untuk berhak membela Harimau Malaya di level tim nasional. Hal tersebut disampaikan FAM lewat rilis resminya Selasa 1 Oktober 2024 yang menyebut permohonan pemain Go Ahead Eagle itu telah ditolak FIFA. Penyebabnya karena garis keturunan Dale tidak memenuhi persyaratan di statuta FIFA. Karena keturunan Malaysia didapatkan dari keturunan ketiga atau orang tua sang kakek. Berdasarkan ulasan, pemain ini memiliki darah Malaysia melalui nenek moyang, ibu dari kakek pemain yang lahir di Singapura pada tanggal 24 Juni 1893, yang mana Singapura saat itu merupakan bagian dari Malaya, tulis FAM dalam pernyataan resminya. Proses pemain 27 tahun ini untuk bisa berseragam Harimau Malaya ternyata sudah berlangsung sejak 27 Juni lalu. FAM bergerak cepat dengan berbicara baik pada klub, agen maupun sang pemain, hingga akhirnya sang pemain melampirkan dokumen yang bisa membuktikan jika ia punya keterkaitan dengan Malaysia. FAM kemudian mengajukan permohonan pada FIFA pada 23 September untuk memastikan apakah sang pemain bisa membela skuad asuhan Pau Marty Vince itu. FIFA membalasnya 2 hari kemudian dan menyatakan garis keturunan leluhur Dale terlalu jauh dari aturan FIFA yang membuatnya tidak eligible untuk membela Malaysia. Namun FAM tetap berterima kasih kepada pemain tersebut atas minat dan tekad yang ditunjukkannya untuk mewakili timnas Malaysia. Namun hal itu tidak bisa diwujudkan, sebut FAM berterima kasih pada niatan pemain berposisi bek kanan itu. Media Malaysia memberikan sorotan tajam kepada netizen Indonesia yang menyerang calon pemain naturalisasi Harimau Malaya, penggeser predikat Maes Hilgers. Calon pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia yang dimaksud adalah Josh Brownhill. Gelandang berusia 28 tahun yang memiliki garis keturunan Malaysia itu merupakan kapten klub divisi kedua Liga Inggris, yakni Burnley FC. Josh Brownhill musim lalu telah bermain di Liga Inggris sebanyak 33 pertandingan bersama Burnley FC dengan catatan 4 gol dan 2 assist. Menurut berbagai laporan media Malaysia, Josh Brownhill dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi pada tahap dokumen untuk bisa mewakili Harimau Malaya. Menariknya, bintang Burnley FC nilai pasarnya melebihi pemain baru timnas Indonesia, Maes Hilgers. Menurut laporan Transfer Market, Maes Hilgers saat ini memiliki nilai pasar 121,67 miliar dan menjadi pemain dengan predikat termahal di Asia Tenggara. Sementara itu, nilai pasar Josh Brownhill yang saat ini hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari Maes Hilgers, tepatnya sekitar 225,96 miliar. Namun media sosial Instagram Josh Brownhill kini tengah diserbu oleh para pecinta sepak bola Indonesia dengan berbagai komentar negatif, sebab bintang asal Inggris itu dikabarkan semakin yakin untuk didaftarkan sebagai pemain naturalisasi baru Harimau Malaya di masa depan. Hal itu membuat media Malaysia, semuanya bola, memberikan reaksi yang terkesan geram terhadap netizen tanah air karena dinilai telah membuat kegaduhan bagi mereka.
Hadir dengan reputasi dan membawa nama yang cukup besar di Eropa, sempat menimbulkan keresahan di kalangan pecinta sepak bola sang Garuda, hingga beberapa kali serangan cyberbullying diberikan kepada Jos, tulis semuanya bola dalam artikelnya. Bahkan masih banyak komentar lain yang tidak puas dengan tindakan tidak beradab sebagian supporter Indonesia di media sosial. Tambahnya, kami di semuanya bola berharap Jos bisa mengendalikan masalah tersebut dengan terlebih dahulu menutup kolom komentar media sosialnya hingga mereda, tulisnya lagi. Walaupun begitu, masih banyak supporter Indonesia yang tampil nasional di ruangan komen Instagram tersebut dengan komentar positif dan mengecam komentar yang terkesan negatif. Romel Morales. Romel Morales akan mewakili Malaysia in the Asia Cup di Qatar. He is now Malaysian, kata salah satu netizen dari Malaysia. Negeri jiran punya 3 pemain naturalisasi baru yang bisa memperkuat timnas Malaysia. Ketiga pemain naturalisasi ini berasal dari Amerika Latin, salah satunya Romel Morales. Dilansir Detik Sport, Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) terus membenahi timnas mereka. Salah satu caranya dengan mendatangkan pemain tambahan dari naturalisasi dan pemain-pemain keturunan. Malaysia sejak tahun 2023 kemarin sudah mendapatkan 3 pemain keturunan mereka, yakni Hendrik Dos Santos 29 tahun, Paulo Jesus 35 tahun, dan Romel Morales 27 tahun. 2 pemain Hendrik dan Jesse berasal dari Brasil dan bertipikal gelandang serang. Sementara Morales pemain berposisi sebagai striker dan berasal dari Kolombia. Ketiganya dinaturalisasi karena sudah menetap di Malaysia lebih dari 5 tahun. Jesse yang paling lama sudah 7 tahun. Ketiganya pun berhak dapat kewarganegaraan Malaysia dan sudah memperkuat timnas Malaysia. Ketiga pemain itu diyakini akan masuk skuad timnas Malaysia hanya di ajang Piala AFF 2024 pada akhir tahun ini. Lain sisi, Malaysia masih berjuang dapatkan pemain keturunan atau kembali lakukan naturalisasi yang lainnya. Kesimpulannya adalah Matt Dejil gagal, Josh Brownhill gagal, dan ketiga pemain yang terakhir yang kami sebutkan tadi, dibanding dengan pemain timnas Indonesia saat ini, ya kita masih jauh lah, kita masih di atas angin.